Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Kita baru saja melewati peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebelum hari peringatan itu tiba, dalam beberapa media sosial yang dibagikan ditampilkan bagaimana pidato Bung Karno, Presiden pertama, berpidato. Isi pidatonya memang luar biasa. Pilihan kata yang diucapkan, pengucapannya sungguh suatu kombinasi yang luar biasa. Orang yang mendengar pidatonya yang berapi-api terkesima, larut dalam kata-kata Bung Karno. Semua diam, menyimak dengan baik. Kata-kata Bung Karno seolah memiliki kekuatan yang luar biasa, masuk ke dalam hati pendengar, mempengaruhinya, dan menggerakkan. Kata-kata Bung Karno punya kuasa yang besar untuk mengubah para pendengar. Injil hari ini juga menyajikan kisah mengenai kata-kata yang penuh kuasa. Saat Yesus mengajar di rumah ibadat di Kapernaum, salah seorang yang berada dalam rumah ibadat itu kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras. Teriakannya tentu mengganggu banyak orang dan juga mengganggu Yesus yang sedang berbicara. Dengan tegas, Yesus berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Saat mendengar kata-kata Yesus, setan menghempaskan orang yang kerasukan ke tengah-tengah banyak orang, lalu keluar dari orang yang kerasukan dan sama sekali tidak menyakiti orang yang kerasukan. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu sungguh takjub. Mereka sudah mendengar pengajaran Yesus yang menyejukkan, yang menggugah rasa untuk bertobat. Sekarang mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana kata-kata Yesus begitu penuh kuasa. Injil menggambarkan keheranan orang banyak dengan menulis. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini." Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Kekuatan kata-kata Yesus melebihi kata-kata Bung Karno atau tokoh-tokoh lainnya. Kata-kata Yesus mampu mengusir hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Sayangnya, terkadang kita tidak membiarkan kata-kata Yesus terdengar sampai ke dalam hati, sampai kepada sumber kejahatan kita. Kata-kata Yesus hanya indah didengar atau sampai telinga saja. Itulah sebabnya kata-kata itu tidak punya kuasa mengubah hidup kita. Jika roh-roh jahat saja takut dan pergi, maka tentunya kuasa-kuasa itu juga akan mampu mengusir yang jahat dalam diri kita. Hanya satu saja syaratnya: mendengar, menerima, dan membiarkan kata-kata Yesus yang penuh kuasa bekerja. Tuhan memberkati.